Ini Takim itu sampai guyon gini, Mas. Sebenarnya kita tuh salah media itu. Proyek strategi nasional yang sebenarnya adalah satu putaran. Mas Andi itu kan bisa dibilang tim ahlinya di belakang yang paling deket lah, 0,5 Pak Jokowi lah. Itu alasan Jokowi itu serius, bener nggak sih, otentik nggak sih memang untuk kepentingan bangsa? Atau Pak Jokowi itu memang nggak bisa jauh-jauh dari Ganjar karena kedekatannya memang dengan apa yang akan dilakukan Pak Jokowi kalau Gibran menang itu mudah. Pertanyaan paling susah adalah apa yang akan dilakukan Pak Jokowi kalau Gibran kalah. Di titik pertemanan memang terasa lebih natural sekarang antara 01 dengan 03. Ya, itu kelihatan lah kalau saya berada di 3 debat gitu. 01 kan perubahan, jadi cenderung akhirnya nabrak pemerintah. Ya 02 berkelanjutan. Ya sementara kan kami memperbaiki. Ya untuk memperbaiki sesuatu kan kami harus menemukan yang rusak apa. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti, mudah-mudahan relevan. apa nih? Amin, kabul. Ya terserah lah. Apa mau aja amin. ya. Hari ini tamu kita adalah pelatih Jokowi FC di pemilu 2014-2019. 2 kali pemilu. 2 kali pemilu. Dan dua-duanya menang. Ya, dan di 2024 pelatih ini akan berhadapan dengan mantan strikernya yang melatih Prabowo FC. Mas Andi Wijayanto. Mas, apa kabar Mas? Baik, Sehat ya, Mas? Sehat. Makasih diundang. Mas Andi ini kan yang paling menarik dan agak bikin keki para lembaga survei ketika mengatakan Pilpres 2024 sulit satu putaran. Dengan dasar survei internal, kedua ada pendalaman-pendalaman yang disebut sebagai triangulasi. Mas, kalau boleh diceritakan sedikit, kan itu kayaknya seperti tambahan metode untuk memperkuat hasil survei, tapi kemudian ada FGD dan sebagainya. Mungkin boleh cerita yang lebih Detail. misalnya detail itu di kota mana misalnya yang mengatakan bahwa angkanya memang agak bisa melengkapi atau membedakan gitu, Mas. Ya, sebetulnya metode triangulasi itu sudah kami pakai 2014. Tapi waktu itu kami belum punya machine learning, kami belum punya artificial intelligence. 2019 sudah dipakai dengan machine learning yang semakin powerful, yang mampu mengumpulkan media analitik yang cukup signifikan. 2024 sangat terbantu karena artificial intelligence-nya sangat kuat, berhasil membangun algoritma jauh lebih akurat, jauh lebih cepat gitu ya. Jadi pada dasarnya ketika triangulasi yang dilakukan, kami menggunakan survei tetap kami pakai, bukan kami abaikan. Ya, semua survei kami analisis, termasuk ada 3 survei internal yang kami lakukan. Kami gabungkan dengan FGD, FGD-nya di 31 kota. Biasanya sekali kami melakukan FGD itu kami melibatkan 3.100 orang ya, tentang isu-isu spesifik. Nah, FGD ini hanya dilakukan di kota-kota yang kami kategorikan sebagai wilayah tempur. Jadi kami mengkategorikan Indonesia sampai ke tingkat TPS itu 3 wilayah. Wilayah basis yang kami sudah kuat, terutama partai sudah kuat. Lalu ada wilayah lawan yang sebaliknya yang kami hampir pasti kalah karena keterwakilan dari 4 partai kami tidak cukup di wilayah itu. Lalu ada wilayah tengah-tengah. Wilayah tengah-tengah yang memungkinkan kami memenangkan wilayah-wilayah tersebut. Nah, 31 kota itu disebar di wilayah tengah ini, di wilayah-wilayah tempur ini. Jadi pada saat survei berjalan atau pada saat menjelang debat, setelah debat FGD-nya dilakukan sekali FGD biasanya 3.100 orang yang kami ajak ngobrol. Ini kualitatif ya, data-data kualitatif. Lalu kami gabungkan juga dengan media analitik. Nah, media analitik itu meneliti akun-akun media sosial. Ada media online. Ya, biasanya di Indonesia kalau dilakukan media analitik itu mengandalkan X, mengandalkan Twitter. Di media analitik kami, X atau Twitter itu yang masuk itu cuma 8% dari seluruh total yang kami dapatkan. Ya, sekarang yang terbesar 3 adalah Facebook, Instagram, dan TikTok. Ya, Facebook, Instagram, dan TikTok. Ya, khususnya pada saat beralih untuk menganalisis TikTok, itu algoritmanya setengah mati di awal-awal dibuat karena kuncinya adalah audio, visual berubah menjadi teks, lalu baru berubah
menjadi binary-nya, ya itu kesulitannya di situ. Tapi sekarang sudah tidak lagi ya. Itu termasuk TV juga pemberitaan sudah bisa kami analisis. Nah dari kombinasi itu kami bagi dua, kinetik yang bergerak, teritorial dan virtual. Nah kinetiknya kami kasih bobot 70%. Jadi pergerakan real dari paslon, dari TPN, dari partai, dari relawan itu kami bobot 70%. Survei masuk di sini. Karena survei melihat pengaruh kinetik terhadap suara. Lalu ditambah dengan virtual yang 30%. Ya, virtual yang 30% itu termasuk diantaranya share of voice, reach, engagement, sampai ke sentimen. Ya, net sentimen positif atau negatif. Semua itu kami gabungkan, hasilnya data triangulasi yang data utama sebagai basis kami tanggal 28 Desember, 1 bulan setelah kampanye. Lalu kami buat rentang itu, rentang 03, rentang terendahnya ada di angka 34%. 34%. Itu rentang terendah, ya. Sementara rentang tertingginya 41%. Nah, jadi kemungkinan 03 itu prediksi kami berdasarkan hasil triangulasi 28 Desember akan 37-38%. Nah, karena 03 diprediksikan dari data kami 37 sampai 38%, ya hampir pasti Pilpres berlangsung 2 putaran. 2 putaran. Tidak mungkin 1 putaran ya. Tidak mungkin 1 putaran berdasarkan triangulasi. Tapi kan kampanye statement 1 putaran ini kan terus digaungkan ini Mas Adi khususnya oleh kubu 02 gitu ya. Apa yang Mas Andi lihat sebenarnya dari kalau saya bicara dalam konteks yang mungkin agak sedikit parno seperti brainwash gitu loh, bahwa Pilpres 2024 adalah pasti 1 putaran seperti itu. Ya teknik itu dikenal sebagai bandwagon effect. Bandwagon effect untuk membuat pemilih cenderung bergerak kepada yang hampir pasti menang gitu ya. Ya kayak orang taruhan siapa juara Liga Inggris gitu loh. Nah, kalau sekarang orang taruhan siapa juara Liga Inggris, lihat performance-nya, lihat performance sampai Desember kemarin, ya hampir pasti sekarang antara Liverpool atau Manchester City. Ya, nggak mungkin ada yang bertaruh tentang Manchester United misalnya. Saya tertarik misalnya dengan Aston Villa, ya, yang mengagetkan kan, stabil banget ini Aston Villa. Tapi orang kemungkinan akan memilihnya Liverpool atau Manchester City. Itu bandwagon effect. Nah, bandwagon effect itu memang propaganda. Ya, memang propaganda untuk membuat suara beralih ke yang menang. Nah, itu hanya bisa diatasi dengan gerak real. Gerak real di kinetik, gerak real di virtual, sehingga kemudian terasa ada gapnya. Saya kok ngerasanya yang lebih kuat ini ya, tapi kenapa kok bandwagon effect yang mau dimunculkan itu ada gapnya. Ya kayak debat 3 lah. Debat 3 itu benar-benar menghancurkan bandwagon effect itu. Karena performa dari calonnya bisa dilihat, orang bisa merasakan yang unggul siapa, yang jelek siapa. Lalu ketika kemudian misalnya Kompas sendiri melakukan survei langsung ketika debat berlangsung, langsung kelihatan positifnya Mas Ganjar ada di angka berapa, positifnya Pak Prabowo ada di angka berapa, lalu menghancurkan bandwagon effect ketika debat 3 terjadi. Iya, karena di beberapa kali misalnya saya ngobrol gitu ya dengan beberapa orang, sudah muncul kalimat-kalimat yang seperti itu, Mas Adi. Udahlah, buat apa misalnya kita ke TPS yang kita udah tahu kok siapa yang menang. Buat apa kita milih yang kita udah tahu siapa yang menang itu, percuma suara kita. Nah, bagaimana menetralisir asumsi-asumsi dan perspektif? Ya, pada dasarnya kembali ke inti dari apa itu kampanye. Ya, kalau Pak Gundul balik ke core of the core-nya. Ya, inti dari intinya. Inti dari kampanye adalah paslonnya harus oke, ya, programnya bisa diterima sebagai program yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan paslonnya dengan timnya memang bergerak. Apakah kinetik atau virtual. Memang melakukan kinetik. Ya, jadi kalau misalnya kami harus mempromosikan Mas Ganjar atau Pak Mahfud dari sisi personal, nggak susah. Ya, Mas Ganjar dengan semua karakter-karakternya, merakyat lah, family man lah, religius dan seterusnya, nggak susah. Pak Mahfud sebagai pendekar hukum dengan integritasnya, dengan pengalamannya di legislatif, yudikatif, eksekutif, nggak susah untuk mempromosikan. Dengan program-program juga demikian, 500 triliun per tahun untuk 21 program unggulan. Kemarin di debat 3 ada Garda Samudra, ada otonomi strategis, ngomongin laut
Cina Selatan, ngomongin cyber, duta besar cyber, duta besar iklim, nggak susah. Lalu yang ketiga bergerak. Bergerak di teritorial. Ya, Mas Ganjar dengan Pak Mahfud dengan tim jauh lebih masif pergerakan teritorialnya. Kami sendiri juga agak kaget ketika ngamatin pergerakan teritorial. Nomor 1 yang bergerak paling masif itu kami, Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Nomor 2 Anies dengan Imin. Nomor 3 baru Prabowo Gibran. Prabowo Gibran malah nyaris tidak bergerak. Pernah memilih kampanye Sabtu Minggu kan? Dari awal. Ya, memang cenderung tidak bergerak dan pergerakan masif di seluruh Jawa ya adanya di 01 dengan 03. Ya, 02 cenderung tidak bergerak. Ya permainan. Atau 02 Mungkin sudah bergerak tapi lewat yang lain. lewat pelatihnya, Senin sampai Jumat pelatihnya. Ya. Tapi tidak masif juga. Tidak masif. Kami kan bisa ngelihat titik-titiknya di mana, di Purworejo, di Cilacap, di Tegal, bisa Itu pun ngelihat. juga hampir sama ya, titik kunjungannya dengan Mas Ganjar di Jawa Tengah. Iya, ya memang Pak Jokowi itu memang nggak bisa jauh-jauh dari Ganjar. karena kedekatannya Karena memang dia dengan tahu Ganjar. pelatihnya. Gimana sih mantan striker gitu, pelatihnya ke situ ya itu Ke sana. Ya, kami waktu di awal tahun baru kemarin ya sampai harus mengubah titik sasaran karena kami tahu dari Purworejo Pak Jokowi mau ke Tegal, sementara Mas Ganjar dari Semarang misalnya harusnya ke Tegal, Brebes dengan Pemalang, balik ke Semarang baru ke Jakarta, akhirnya digeser. Mas Ganjar dari Semarang ke Demak, Jepara, Semarang, balik Jakarta. Ini sebagai pelatih 2 kali pemilu, sekaligus pernah disekap, ya orang dekat lah, bisa komunikasi langsung. Itu Mas Andi nggak pernah nanya, Pak, kok kita selalu sama sih Pak kunjungannya? Nggak bisa, pengen tahu aja. Soal guyonan jawabannya kan nggak apa-apa, kok bisa sama sih Pak gitu? Ya kayaknya petanya masih mirip ya. Ya kalau datanya masih sama, petanya masih sama, ya kemungkinan juga algoritma medianya masih sama, ya wajar kalau kemudian pergerakannya tampak mepet-mepet. Jadi kalau langsung sudah tahu, misalnya ya mestinya saya dengan timnya Pak Jokowi langsung tahu, ya sudah kalau misalnya di Sumatera kita fokusnya ke wilayah mana saja, nah, di Jawa Barat fokusnya ke wilayah mana saja, ya karena ya dasar petanya sama kok. Buku dasar strateginya sama gitu. Iya. Ya, Nah, atau gini Mas Andi, karena bener nggak? Karena tahun 2019 itu kan kalau tidak salah Pak Jokowi menang 70% di Jawa Tengah ya. Ya kan, dan itu kan bisa dijadi kalau misalnya Pak Jokowi menang hanya 50% aja belum tentu menang kan jadi presiden. Ya menang 60% aja nggak? Iya kan? Artinya sekarang battle-nya di Jawa Tengah dan sering ketemu di beberapa kota yang sama itu mungkin itu kan pertimbangannya. Sama bacaannya Pak Jokowi sekarang jangan sampai lepas 03. Iya. Ya kami menganalisis di mana dulu di 2019 Pak Jokowi kalah ya. Malah suaranya lebih rendah dari 2014. Aceh, Sumatera Barat, kemudian Jawa Barat, Banten, NTB, Kalimantan Selatan, hampir seluruh Sulawesi. Ini suaranya lebih rendah dari 2014. Kalau Jawa Tengah waktu itu tidak tembus 60%, Pak Jokowi bisa kalah. Lewat. Ya. Nah, tapi di 2024 ini perbedaannya adalah ini 3 pasang. Jadi kayak misalnya Sumatera Utara, kalau kita zoom ke Sumatera Utara, daerah Danau Toba, Samosir, Karo, ini 03. 3 merah. Ya. Di luarnya ini 02. Di pesisir perbatasan, baik perbatasan ke selatan, ke timur maupun perbatasan ke arah Aceh, ini miliknya 01. Jadi suara benar-benar terpilah 3 di situ. Tapi kalau misalnya Sumatera Barat, ya prediksi kami yang akan kuat di Sumatera Barat 01. Nah, nomor 2-nya 03. Nomor 2-nya 03. Ya, baru 02. Ya, prediksi kaminya. Ya, walaupun yang akan menang signifikan di Sumatera Barat misalnya 01. Ya, tapi suara 02-nya malah nomor 3 kalau di sana. Nah, itu triangulasi itu kami lakukan terus-menerus setiap hari jam 11 datanya masuk gitu dan melihat perkembangan data, apalagi ngelihat pergerakan sentimen ya pasca debat 3. Ya, kita ngelihat juga sentimen Pak Jokowi selama 7 hari terakhir gitu ya. Saya dalam posisi sangat khawatir sekarang. Ya, sangat khawatir 03 bisa menang 1 putaran. Khawatir banget saya. Khawatir banget ya. Khawatir. Ya, karena itulah kemudian kenapa Pak Jokowi sering makan malam.
Satu dengan Pak Prabowo, dengan Pak Zulkifli. Mungkin karena merasakan kekhawatirannya Mas Andi Wijayata. Tapi begitu hal itu terjadi, kita langsung bisa lihat sentimen. Karena media analitik sekarang itu real time. Real time ya. Detik itu terjadi, langsung bisa ini sentimennya naik atau turun. Misalnya sentimennya menjelang negatif, udah ini spike ke bawah negatif. Kita langsung lihat. Lalu algoritma data itu bisa langsung difokuskan. Ikuti isu ini. Ikuti isu ini 1 jam, 1 hari, 3 hari, 7 hari bisa langsung kita ngikutinnya. Ya, ketika misalnya Pak Jokowi berkomentar tentang debat 2. Ya, komentarnya bisa tentang data pertahanan, bisa tentang format debat, bisa tentang serangan personal gitu. Itu langsung sentimen saat Pak Jokowi bicara seperti itu, sentimennya negatif. Sentimennya negatif, publik nggak suka Presiden turut campur ke debat dengan kelihatan kecenderungannya berpihak ke salah satu paslon. Publik nggak suka, langsung negatif. Udah itu langsung kami kunci, ikutin. Ikutin 1 jam, ikutin 3 jam, ikutin 1 hari, tarik ke belakang ke 7 hari, ngelihat sentimennya gimana. Itu kami kunci. Kata-kata query utamanya, algoritmanya, binary-nya kami kunci. Mesin langsung ngikutin perkembangannya. Jangan-jangan itu Kim, hari ini kan diralat Pak Jokowi di Halim sebelum terbang ke kunjungan luar negeri, bahwa pernyataannya kemarin soal debat itu tidak ditujukan untuk mendukung paslon atau kepada paslon. Mungkin ilmunya sama. Dia masih ninggalin. Setahu saya Pak Jokowi orang yang sangat peduli tentang pergerakan media ya, terutama pergerakan sentimen. Ya, kami itu pernah waktu itu dipanggil sama Pak Jokowi. Saya waktu itu belum Gubernur Lemhanas ya, diomelin habis-habisan. Karena komunikasi tentang Undang-Undang Ciptaker buruk banget. Sehingga 88% sentimennya negatif. Ya buruk banget. Lalu kami harus menciptakan early warning system. Early warning system untuk isu-isu strategis. Begitu ada spike viral, langsung kapanpun, jam berapapun, mau jam 2 pagi, setengah 3 pagi, masukin ke Presiden. Mesin itu masih ada sampai sekarang. Ya, mesin itu ada sampai sekarang. Lalu misalnya ada kasus Bipang. Ingat nggak? Bipang. Kasus Bipang. Nah, begitu kasus Bipang itu dilakukan, langsung saya bangun jam 5 pagi karena alert, mesin saya alert, negatif. Jam 9 pagi belum ada komunikasi balasan, mitigasi dari pemerintah, dari istana. Jadi saya kemudian ditanya, ini gimana cara mitigasinya? Saya bilang, itu isu kalah tiarap. Nunggu sampai isunya lewat. Reda. Ya, isu kalah tiarap. Tiba-tiba satu jubir di istana jam 3 sore ngangkat lagi isu Bipang itu, bilang ada Bipang beras di Jawa Timur. Negatif lagi. Langsung bangun lagi. Langsung. Nah, hal-hal seperti itu ada karena ada artificial intelligence, kita bisa mengamatinya real time. Ya, real time termasuk misalnya debat Pak Jokowi bicara tentang data, tentang format, tentang personal, itu langsung sentimennya langsung kelihatan, ketarik ke bawah, ketarik ke bawah. Jadi misalnya dengan membaca seperti itu, ya mestinya Presiden bisa dipandu oleh tim komunikasinya, Pak nggak bisa meneruskan arah komunikasi seperti itu karena sudah di-lock. Gitu langsung. Iya, pertanyaannya setelah Mas Andi pindah klub, siapa ya di sana? Di sana kan masih banyak, masih ada Kominfo lah, masih ada BSSN lah. Tapi seandainya nih Pak Jokowi dalam konteks ini, karena sebagai mantan strikernya kan bertanya ke pelatih kan, Mas Andi ini gimana, ini kok makin turun terus? Mas Andi menjawab, ya kan misalnya Mas Andi menjawab atau ini kan hubungannya nggak cuma setahun 2 tahun. Yang kami tangkap itu, kami tangkap itu, publik berharap Presiden netral. Publik berharap Presiden menjaga pemilu 2024, menjaga demokrasinya. Publik benar-benar berharap itu. Ya sudah cukup kita digoyang dengan drama ketika Mas Gibran jadi wapres dan kita gelisah tentang demokrasi, kita gelisah tentang nepotisme. Udah cukup digoyang. Selesai. Nah, sekarang Presiden harus memastikan beliau ingin pemilu berlangsung demokratis dan beliau netral. Nah, publik menginginkan itu. Begitu Presidennya tiba-tiba geser menunjukkan keberpihakan, begitu Presidennya tiba-tiba bergerak teritorial, ya seolah-olah membututi pasangan kami, begitu Presidennya tiba-tiba membuat satu kebijakan-kebijakan pemerintah yang berasal dari uang pajak dibaca terkait dengan keuntungan paslon tertentu, reaksi publik itu negatif ya. Dan mesinnya benar-benar bisa menunjukkan bergerak ke bawah, bergerak ke bawah gitu. Tapi begitu Presidennya mengungkapkan netral, bergerak lagi ke atas Pak Jokowi. Ya. Blimade Supriyatna itu di dialog, salah satu dialog Kompas TV bilang
ini kita topiknya soal menakar netralitas Jokowi sebagai presiden. Dia sampai bilang begini, sudahlah daripada terselubung begini terang-terangan aja Pak Jokowi declare gitu, saya ada di sini, kemudian resikonya ditanggung sendiri gitu. Tapi kan hari ini kita baru berkesimpulan, oh ternyata betul dikerjakan. Sore ini diralat bahwa tidak ditujukan untuk pasangan tertentu gitu. Bahwa itu miskin gagasan, debat ketiga Diralat dan setelah ada sentimen negatif. Iya. Jadi betul. Ini mengkonfirmasi Mas Andi gitu. Makanya tadi kan saya tanya, bukan tidak mungkin Jokowi akan bertanya ke mantan pelatihnya ini gimana gitu. Mas Andi, setelah mundur dari Lemhanas, Gubernur Lemhanas, ada komunikasi dengan Presiden Jokowi? Semakin jarang tentunya ya. Tapi masih ada. Tapi untuk isu-isu tertentu, ya misalnya waktu itu tentang Gaza, ya karena data-data awal tentang kemungkinan eskalasi di Israel, kekerasan di Israel kan ditugaskan oleh Pak Jokowi, kami amati waktu saya Gubernur Lemhanas. Jadi waktu itu peramalannya hati-hati, Ramadan pasti naik kekerasannya, nanti menjelang akhir tahun pasti naik kekerasannya, walaupun saya tidak menduga akan naik sesignifikan itu. Ya biasanya kan kita bisa ngelihat hari-hari utama di Israel yang kekerasan akan naik. Misalnya tadi Ramadan, peringatan 48, ya peringatan Yom Kippur misalnya, itu kecenderungan kekerasan naik. Jadi kita bisa ngelihat titik-titiknya. Nah, tidak menduga bahwa Yom Kippur kemarin akan menghasilkan satu perang baru antara Israel dengan Hamas. Tapi menarik ini Kim, penjelasannya Mas Andi bahwa masih berkomunikasi Ada komunikasi dengan Presiden Jokowi sebagai presiden gitu. Ya, dan satu hal Mas Andi, Mas Andi ini kan dekat dengan Presiden ya, 2 kali jadi pelatihnya, 2 pemilu lah, terus seperti seskap segala macam. Mungkin gak sih misalnya, kan setelah ini ada kekhawatiran publik ya, bahwa kalau Jokowi berpihak ke salah satu paslon, dia akan mengerahkan semua infrastruktur kekuasaan pemerintah untuk memenangkan yang ia dukung. Kalau dalam kacamata Mas Andi itu mungkin terjadi? Mungkin, tapi dari skala dan waktu rasanya nggak sempat. Nggak sempat. Ya, rasanya nggak sempat. Indonesia itu hampir 900.000 TPS. Ya, jumlah Babinsa dengan Babin Kantipmas misalnya kalau itu mau digerakkan, ya itu nggak sampai 40.000. Oke. Ya. Kurang banget ya. Nggak sempat. Kalau mau mencapai 900.000 itu seluruh TNI, seluruh Polri harus digerakkan, termasuk bintang 4-nya. Termasuk Kapolri, Panglima, Kepala Staf Angkatan itu harus gerak jaga TPS. Bukannya sudah? Ya, kelihatannya sih enggak. Oh iya. Ya, dan waktunya sempit. Ya, saya selalu bilang begini, Pak Harto ketika mengambil alih kekuasaan dari Bung Karno tahun 66-67, itu pemilunya baru bisa tahun 71. Ya, membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyiapkan pemilunya. Waktu itu dimunculkanlah Golkar, Sekber Golkar sebagai non partai politik yang ikut pemilu, dapat suara 60-an%. Ya, Golkar ini yang bentuk Bung Karno. Ya, Sekber Golkar ini yang bentuk Bung Karno untuk golongan fungsional yang masuk ke MPR, diambil oleh Pak Harto, masuk pemilu 71. 71 dapat suaranya 60 sekian %. Pemilu berikutnya Pak Harto itu tahun 78. Butuh 7 tahun menyiapkannya. Di pemilu 78 suara Golkar persis sama dengan 71. Sampai 2 angka di belakang komanya persis sama. 71 masih banyak partai, 78 sudah 3 partai saja, kuning, merah, dan hijau. Ya, tapi suara kuning di tahun 78 persis sama dengan tahun 71. 8 tahun dipersiapkan, nggak naik signifikan. Ya, jadi butuh waktu, butuh kedalaman teritorial, butuh operasi galang. Ya, operasi galang itu teritorial dan intel. Pak Harto butuh waktu 8 tahun. Nah sekarang tiba-tiba, kalau saya bilang nggak ajak ini. Kalau saya mau melakukan operasi galang teritorial, saya akan khawatir ini akhirnya jorok. Dalam artian Panglimanya baru, Kepala Staf Angkatan baru, mereka belum selesai melakukan konsolidasinya. Ya, Kapolri memang lama, tapi begitu dekat-dekat pemilu, tiba-tiba dalam satu surat telegram mengganti hampir 600 bawah, nggak sempat melakukan konsolidasinya. Kalau ini dipaksakan, jorok. Atau ya, lalu akhirnya lubang-lubangnya kelihatan di sana, kelihatan di sini, dan di era sekarang cenderung tidak berlangsung masif ya.
Atau jangan-jangan penggantian itu bagian dari konsolidasi itu, Mas? Sepakat, pasti. Kalau memang kita indikasinya begitu, sepakat, pasti. Tapi karena dilakukan terlalu dekat. Waktunya dengan 14 tidak Februari, memadai. ya, apalagi ada, kalau polisi pasti konsentrasi pengamanan Natal, pengamanan Tahun Baru. Natal, Tahun Baru selalu bulan-bulan yang riskan untuk teroris misalnya. Ya pasti ada tugas-tugas utama yang harus dilakukan secara lebih prioritas. Ya makanya prioritas ya. Nah itu yang membuat jangan dibuat aparat itu geser kiri, geser kanan, ya karena tadi mereka nggak bisa melakukan ini dan memang tidak boleh melakukan. Tapi sebagai presiden ya, yang kita sebetulnya kan awal kan harapannya kelompok yang memang masih berharap ada demokrasi di Indonesia itu kan sudahlah presiden ini jangan buru-buru mengajukan siapapun jagoannya ketika dia masih menjabat gitu kan, karena kan abuse of power itu yang dikhawatirkan, itu kan musuhnya demokrasi. Yeah. Tapi kan sekarang kita sudah bicara lagi nggak bisa menganalisa, memang sudah terjadi kan, sudah terjadi anaknya, bahasa gampangnya di bawah kan, mana ada sih bapak yang nggak mau belain anaknya gitu. Yeah. Nah hari ini kan makin kentara gitu, makin kentara, bahkan kemarin sebelum diralat hari ini kalau boleh disebut meralat, kan semua orang kaget-kaget, aduh ngapain sih sampai masuk ke wilayah debat, dan itu tonnya jelas membela, meskipun hari ini diralat ya gitu. Tapi kan ini sudah terlanjur basah. Nah, saya justru melihatnya kalau sudah terlanjur basah, biasanya kan orang nggak ada matahari, sekalian aja nyelem gitu, udah basah gitu kan. Nah, gimana nih 03 menghadapi, karena satu ada faktor berharap kepada mesin partai PD Perjuangan. Pak Jokowi besok pasti tidak hadir di ulang tahun PD Perjuangan. Itu akan diartikan oleh grassroots PD Perjuangan, ya memang bukan lagi bagian dari PD Perjuangan. Sudah nggak perlu lagi didiskusikan, nggak perlu lagi digosipkan, benar nggak sih gitu. Itu terang benderang. Nah, berikutnya kan masih ada waktu sampai tanggal 14. Nah, karena faktor mesin partai itu kenapa Pak Jokowi turun? Kenapa rasanya partai pendukung ini, tebakan saya, itu nggak fokus ke Pilpres gitu, fokus ke pileg masing-masing. Nah, sementara di kubunya 03 kan hanya ada PD Perjuangan. Saya tidak mengecilkan P3 dan Perindo, tapi paling tidak satu jaringan saksi itu masih dibilang paling kuat PD Perjuangan dan saingannya PKS gitu. Gimana Mas berikutnya Mas, langkah yang paling dekat gitu, dengan sudah kita kondisikan PDIP dan 03 tanpa Jokowi, bahkan berhadap-hadapan dengan Jokowi setelah tanggal 10 Januari. Ya strategi utamanya sebetulnya ngelihat aja dengan surat suara ya. Surat suara itu yang dipilih Anies, Prabowo, dan Ganjar. Nggak ada Jokowi. Nggak ada Jokowi. Di situ. Okay. Ya, Jokowi efek langsung disampingkan. Ya langsung aja. Jadi Mas, kalau kami ngelihat datanya, ya di awal-awal memang Mas Ganjar dengan Jokowi itu selalu saling dikaitkan, saling diasosiasi. Ya. Mau melanjutkan, mau nabrak sekalian diasosiasi. Tapi terutama data 2 minggu terakhir, ya seminggu terakhir makin kelihatan datanya, apalagi setelah debat, Mas Ganjar itu sentimen di medianya udah lepas sama sekali dengan Jokowi. Ya, jadi misalnya setelah debat 3 ya, setelah debat 3 Mas Ganjar di debat 3 sentimen positifnya tinggi banget. Lanjut, ya ke hari Seninnya lanjut sentimen positifnya. Kami ngelihat jam per jam sentimen positifnya tinggi. Pada saat Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan yang terkait dengan debat 3, normalnya pernyataan Pak Jokowi itu yang positif akan membuat Mas Ganjar ke bawah. Ya. Ini enggak. Jokowinya yang negatif, Mas Ganjarnya tetap leading. Ya, tetap leading. Ketika kemudian Mas Ganjar juga ikut ngomentarin tentang data pertahanan, misalnya Mas Ganjarnya positif. Ya, Pak Jokowinya yang negatif. Nah, saya tahu Pak Jokowi itu orang yang sangat sensitif tentang sentimen di media dan sangat memperhatikan data keras. Ya, beliau orang rasional kok. Ya, beliau tidak mau bergerak kalau tidak ada data di depannya. Ya, beliau orang-orang yang rasional dan saya asumsikan data ini masuk ya ke presiden sehingga presiden kemudian melakukan kalkulasi politik jangka pendeknya untuk 3 hari ini gimana. Ya pasti besok tekanannya adalah ke presiden adalah kenapa sebagai kader nggak hadir ulang tahun, ya kan? Itu tekanannya itu. Apapun yang Pak Jokowi lakukan besok di Filipina, ya besok ulang tahun PDIP, apalagi ulang tahun PDI Perjuangan itu temanya kan sangar
temanya kebenaran pasti menang. Pasti menang. Ya, temanya sangar itu. Kebenaran pasti menang, dihadiri oleh 51 orang saja, lalu setelah itu sore malamnya ada kegiatan-kegiatan rakyatnya. Ya, tekanannya ke presiden, tekanannya ke Pak Jokowi sebagai kader partai. Apa yang akan Pak Jokowi simbolkan besok ke partainya. Ya. Ke partai yang mengusung dia, yang memikul dia selama 23 tahun. 23 sejak 10 dari tahun Solo. wali kota, 3 tahun gubernur DKI, sekarang 10 tahun sebagai presiden. Kan ini presiden yang diusung, dipikul dengan semua positif negatifnya selama 23 tahun. Jadi tekanannya besok ke Pak Jokowi, apa yang akan beliau lakukan untuk ulang tahun partai yang mengusung dia, memikul dia, mendukung dia selama 23 tahun. Ini yang saya dengar ya, saya dengar lawatan ke luar negeri ini sebenarnya bukan karena dijadwalkan jauh-jauh hari. ini informasi. Iya. Konon diminta gimana caranya tanggal 10 Januari saya di Indonesia. Artinya satu, memang Jokowi mendesain kalaupun datang ya pasti kikuk suasananya, situasinya. Saya memilih nggak datang aja deh. Atau dia menghitung kalau saya datang ngasih angin nih ke 03. Karena dia merasa Jokowi efeknya masih kuat gitu. Melihat sebagai mantan pelatih lagi-lagi saya pakai terminologi itu kan pasti hafal lah bagaimana Pak Jokowi itu mengambil keputusan, memilih ketika ada situasi yang sulit. Mas Andi melihat memang ini Jokowi sudah menghitung, saya tidak mau lagi dipersepsikan sebagai bagian dari PD Perjuangan. Dia menetralkan dirinya sekarang. Menetralkan dirinya dari dalam konteks apa nih, dengan PD Perjuangan atau ya dari afiliasi. Afiliasi. Dia sedang berusaha menetralkan dirinya. Ya pertanyaan untuk Pilpres 2024 untuk Pak Jokowi itu bukan kalau Gibran menang. Itu mudah menjawabnya. Apa yang akan dilakukan Pak Jokowi kalau Gibran menang itu mudah. Mudah ya. Pertanyaan paling susah adalah apa yang akan dilakukan Pak Jokowi kalau Gibran kalah. Nah, itu pertanyaan paling susah. Kira-kira apa? Nah itu yang saya nggak tahu jawabannya. Itu yang namanya exit strategi. Ya, exit strategi dari. Tapi menurut Mas Andi punya nggak Pak Jokowi exit strategi itu? Ya, exit strateginya. Ketika dia pilihannya kan sudah dibilang. Ya simple, balik ke Solo jadi penduduk biasa. Ya, nah supaya bisa biasa, Pak Jokowinya nggak boleh ekstrim di Pilpres 2024. Harusnya. Ya, harus netral. Biasa aja gitu ya. Ya supaya nanti orang kemudian Pak Jokowi makasih ya sudah ada infrastruktur, Pak Jokowi makasih ya sudah ada kartu-kartu, Pak Jokowi makasih ya karena Pak Jokowi program IKN sekarang bisa diteruskan menjadi kota baru, kota digital dan seterusnya. Orang berterima kasih ke Pak Jokowi karena Pak Jokowinya netral. Ya, tapi begitu nanti Pak Jokowinya tidak bisa menunjukkan kenetralan, Gibran kalah. Ya saya nggak tahu exit strateginya Tapi seperti apa mungkin ya sudah melakukan segala macam, bahkan sudah melawan arus lah Pak Jokowi ini diberi masukan. Ya saya berharapnya jangan sampai kayak Figo gitu loh. Dari Barcelona pindah ke Real Madrid gitu. Nanti malah repot jadi itu loh. Ini bahaya. Figo gitu loh. Barcelona pindah ke Real Madrid. Takim ini sampai guyon gini. Sebenarnya kita tuh salah media itu. Proyek strategi nasional yang sebenarnya adalah satu putaran. Setelah dipikir-pikir ya begitu juga. Begitu juga. Takim ini ngaco ini. Bukan Kim, itu proses ini soal infrastruktur. Tapi dibilang bukan mas satu putaran katanya. Nah sementara Mas Andi dengan analisanya mengatakan tidak mungkin satu putaran. Bahkan takut khawatir saya. Ya khawatir satu putarannya kejadian tapi 03 yang satu putaran. Khawatir saya sekarang. Tapi jadi kalau Mas Andi sendiri melihat kalaupun katakanlah terjadi dalam tanda kutip gitu ya, pengerahan aparatur negara misalnya atau kecurangan dalam bentuk apapun. Kok kalau sudah terjadi Kim? Udah ya? Soal persentase aja. Sudah terjadi. Ya sama sih positive thinking Mas Husnudon. Itu kalaupun itu terjadi itu kemungkinannya kecil untuk bisa mengakumulasi suara dalam jumlah yang sangat besar seperti itu. Untuk apa ya yang tadi saya bilang misalnya mengaitkan dengan brainwash tadi misalnya bahwa pemilu ini Pilpres ini hanya satu putaran. Artinya ketika apapun dilakukan untuk bisa satu putaran dan itu terjadi itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
Sesuatu yang secara sistem sangat-sangat berat untuk dilakukan. Berat ya. Ya dulu Orde Baru, ada dwi fungsi, ada kekaryaan, ada sospol, ABRI bagian dari Golkar, ya itu, dan itu membutuhkan waktu tahunan ya untuk melakukannya. Nah ya saya tentara, ya jadi saya mendengar langsung ayah saya gimana dulu membalik suara di Karisidenan Madiun. Madiun itu sampai tahun 87 yang menang selalu P3. Dan membutuhkan waktu sekian tahun untuk membuat P3 di pemilu 87 menjadi Golkar di situ. Membutuhkan waktu tahunan dengan infrastruktur sosial politik ABRI yang kemudian nempel ke Golkar yang sudah rapi. Ya. Nah sekarang doktrinnya tidak ada, strukturnya tidak ada, orang-orang jagoan sosial politiknya juga sudah nyaris nggak ada. Jadi akhirnya kekhawatiran saya jadi jorok. Jadi jorok kelihatan. Lah ini yang masang baliho siapa? Yang bongkar baliho siapa? Yang intimidasi siapa? Yang manggil orang ini ke reskrim karena kayak itu kan kelihatan joroknya. Udah kelihatan Kim. Ini Kelihatan bukan joroknya. kalau lagi Kim. Iya, iya, Sudah. Belum tentu juga itu instruksi dari presiden, belum tentu juga. Tapi ya ada juga kemungkinan, ya inilah prosesnya. Tapi ini ngomong-ngomong kan dulu Mas Andi juga kan sempat, ya artinya di 2009 menjadi pelatih Pak Jokowi ketika Pak Jokowi menjadi juara Liga Champion lah, gitu kan. Incumbent gitu kan, pakai Infrastruktur keamanan negara, pakai polisi itu sama juga. Oh enggak, waktu 2019 kan itu kesempatan. Ya. Ya kesempatan menggunakan infrastruktur ya. Tapi tidak kami gunakan. Jadi normalnya gini deh. Kalau kami benar-benar menggunakan infrastruktur, kenapa kayak Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, NTB, Sulawesi, Kalimantan Selatan Lepas. kalahnya telak. Ya, di Sumatera Barat tuh nyaris nggak dikasih suara tuh. Di Sumatera Barat. Padahal wakil presidennya Maruf Amin yang mestinya mengusung suara dari kantong-kantong hijau itu, tapi nggak kejadian. Ya, saya itu ingat waktu itu pernah kami rapat berlima, ada Pak Jokowi, Pak Luhut, saya, Pak Hadi, Pak Tito, dan Mas Andika. Mas Andika waktu itu baru 3 bulan sebagai kasat. Lalu ditanya, gimana tentang Angkatan Darat? Mas Andika bilang, untuk 2019 jangan digeser ke kiri, jangan digeser ke kanan, jangan digeser ke Prabowo, ke Jokowi. Karena saya baru 3 bulan, saya benar-benar harus memastikan mereka netral. Itu Mas Andika. Dan akhirnya Mas Andika kelihatan kan, 2019 pergerakannya apa? Ya, nggak ada, karena memang memastikan TNI Angkatan Daratnya netral. Walaupun Mas Andika itu ya pas Pampres, Pangdam, Pangkostrat, Kasat, yang karirnya benar-benar dengan Jokowi dan sangat dekat dengan Jokowi, tapi tetap aja pilihannya adalah menetralkan ya Angkatan Darat. Angkatan Darat netral. Pak Polisi silakan. Tapi itu beda karakter, beda logika itu. Beda karakter, beda Ada Pak logika. Tito waktu itu kan ya? Iya, doktrin itu kalau di fungsi sospol itu ya punyanya Angkatan Darat. Angkatan Darat ya. Ya, dan saya Karena kan kalau kami wartawan kan dengarnya 2019 baju coklat ini yang kerja bener gitu untuk memenangkan Pak Jokowi gitu loh. bener Mas, apanya? bener itu. Ada yang titik-titik yang bisa kita lihat gitu ya, tapi tidak akan bisa menghasilkan satu mesin yang masif yang kemudian membawa suara. Ya kalau itu ya saya bergerak dengan Mas Ganjar dengan Pak Mahfud ya ke mana-mana. Jadi bisa langsung ngelihat kok reaksi di masyarakat. Waktu misalnya saya dengan Pak Mahfud saja ke Padang ya, wilayah yang berat kan kalau untuk kami itu kan wilayah berat Padang itu. Begitu masuk ke sana, ke 3 universitas, lalu makan dengan tokoh masyarakat, terus berkunjung ke nelayan dan seterusnya, langsung melakukan analisis di simpul-simpul partai, relawan. Lalu kesimpulannya langsung, yang menang 01 nih di Sumatera Barat. Tapi nomor 2-nya kami, 03. Iya, itu menarik Mas. Apa itu artinya suara 02 atau suaranya Prabowo yang dulu katakanlah vote dia di pemilu-pemilu sebelumnya, itu sekarang udah bergeser ke 01. Sehingga malah posisi dia jadi untuk di wilayah-wilayah yang Pak Prabowo kuat itu memang split ya, antara 02 dengan pergi ke 01. Anies 01 ya, yang melemahkan 02 ya karena koalisinya koalisi repot
ya, koalisi yang tidak satu kolam. Jadi 02 itu. Ya kemunculan Gibran masuk ke koalisi 02, yaitu membuat kemudian suara yang dulu mantap dengan Pak Prabowo berpikir. Ya, berpikirnya kecenderungannya pindah ke 01. Kita konfirmasi nih, karena kan kira-kira seminggu yang lalu kan beredar isu nih. 01 dan 03 sudah mulai kongko bareng untuk menghadapi musuh bersama yang bisa jadi dipakai besok itu. Kebenaran akan jadi pemenang gitu. Artinya melawan, jadi menjadikan 02 ini musuh bersama nih, 1 dan 3. Ini konfirmasi apakah benar seinten itu atau hanya sekedar ya namanya sesama kawan kongko, atau sudah bicara lebih strategis. Nanti kalau di putaran kedua kita akan kumpulkan masuk kemana, basis-basisnya kita gabungkan, yang penting untuk mengalahkan 02. Ya di titik pertemanan memang terasa lebih natural sekarang antara 01 dengan 03. Ya, itu kelihatan lah kalau saya berada di 3 debat gitu ya. Berada di debat, di balik panggung gitu. Ya, lebih natural kita menyapa, berdiskusi bahkan lebih, dengan 01 daripada dengan 02 ya. Ya teman-teman PKB, teman-teman Nasdem yang dulu bareng-bareng, ya bahkan dengan teman-teman PKS. Ya, lebih natural seperti itu. Lalu dari positioning ke pemerintah, ya, 01 kan perubahan, ya, jadi cenderung akhirnya nabrak ke pemerintah. Ya, 02 berkelanjutan. Ya, sementara kan kami memperbaiki. Ya, untuk memperbaiki sesuatu kan kami harus menemukan yang rusak apa. Itulah berkawan dari 01 itu untuk minta data kerusakan. Ya, kayak debat 3 kemarin lah. Debat 3 kemarin kami secara objektif menyatakan indeks ini turun, MIF tidak tercapai, alokasi anggaran pertahanan ke PDB belum ideal. Itu kan hal-hal masalah yang kami sampaikan, lalu kemudian ini tawaran kami untuk memperbaikinya. Jadi kan nggak mungkin misalnya kalau 02 mengatakan, iya indeks ini turun, karena itu saya akan melanjutkan penurunan indeks. Kan nggak mungkin. MIF tidak tercapai, saya akan meneruskan, melanjutkan penurunannya. Kan nggak mungkin. Artinya kalau tadi 1 sama 3 kan bisa ketemu lah chemistry-nya. Kalau sama 02 ketemu kenapa? Karena faktor Prabowo-nya atau karena masih belum siap, belum terima dengan perubahan sikap Pak Jokowi yang... Sebetulnya tidak juga, tapi begitu akhirnya kami fokus untuk mencari hal-hal yang perlu diperbaiki, yang perlu dipercepat di masa Pak Jokowi ini, lalu 02 itu defensif. Ya, 02 itu kayak Manchester United masanya Alex Ferguson yang tiba-tiba di Old Trafford bertahan. Nah, kan ruwet kita. Alex Ferguson, ada Ryan Giggs, ada misalnya ada Beckham, ada Nistelrooy gitu kan. Terus tiba-tiba main di Old Trafford memilih bertahan. Ya sudah, karena memilih bertahan masuklah strateginya kami. Gitu. Termasuk debat kemarin katanya janjian. itu benar nggak sih? Enggak, kalau itu enggak. Enggak ya? Kalau itu enggak, hanya memang ada yang umpan lambung siapa gitu. Tapi enggak ada janjiannya, enggak ada janjian. Kami memang ketemu chemistry-nya aja sepertinya Mas. Sudah ketemu chemistry-nya. Tapi Mas Andi, apakah sudah ada pembicaraan misalnya lebih strategis misalnya ketika sama-sama sepakat ini sudah nggak mungkin 1 putaran, 2 putaran, dan siapapun yang akan maju atau lolos di putaran kedua itu yang akan didukung misalnya sama-sama. Belum ada. Sampai ke situ ya. Ya, sekarang kami masih fokus untuk minimal maju putaran 2, masih fokus di partai-partai, ya 4 partai yang mengusung Mas Ganjar, semuanya kalau bisa lolos ke parlemen. Jadi PDI Perjuangan targetnya berapa, P3 targetnya berapa, Perindo dan Hanura targetnya berapa, terus kemudian mensinergikan supaya nggak benturan. Ya, jangan sampai P3 suaranya naik tapi menurunkan PDI Perjuangan. Ya, P3 bagaimana caranya naik tapi misalnya yang diambil suara dari 02, ya sama Perindo naik yang diambil suara dari 02 gitu. Jadi tidak saling benturan di bawah antara caleg-calegnya, itu yang benar-benar kami rapikan. Nggak berebut di kolam yang sama berarti. Tidak berebut di kolam yang sama. Penasaran tuh TPN dengan PD Perjuangan, meskipun bisa dibilang ya didominasi oleh PD Perjuangan lah sebagai mesin partai. Karena kan
dengar dari teman-teman di daerah itu kan prioritaskan legislatif lah daripada pileg, daripada pilpres gitu. Sehingga biarlah dilepas sendiri GP. Bahkan ada yang bilang di Solo Raya itu balihonya Puan besar-besar tapi nggak ada Ganjarnya gitu. Hampir tidak ditemukan fotonya Mbak Puan sama Ganjar gitu. Sementara di 02 kan semua caleg siapa tokoh Prabowo Erlangga belakangnya ada Gibran. Ini cuma isu yang dilempar oleh siapapun untuk menurunkan semangat, atau memang itu realitas politik yang memang tidak bisa dihindari. Nggak ada strategi-strategi tertentu ya yang memang dipakai ya. Jadi kalau di satu daerah ternyata caleg popularitas dan elektabilitasnya jauh lebih tinggi dari capresnya, sudah andalkan itu karena kesepakatannya di kami dengan 4 koalisi itu suara caleg minimal harus sama dengan kontribusi ke presiden nanti. Ya, jadi kalau misalnya suara calegnya 100.000, ya presiden ya juga 100.000, 98.000, ya 99 atau bahkan bisa 102. Ya kalau di PDI Perjuangan udah tegas banget instruksi Ibu Mega. Ya kalau suara calegnya 100.000, suara capresnya misalnya 60.000, nggak dilantik nih caleg. Masuk ke Senayan nggak dilantik, ya harus sama-sama memperjuangkan antara caleg dengan capres. Dan sudah ada surat resmi dari tanda tangan Ibu Mega tentang itu. Dan itu menjadi salah satu yang membuat Mas Andi yakin lah bahwa Ganjar masih melawan ya, nggak seperti kalau hasil survei kan gapnya jauh ya, gitu kan. Ya kita dapat feel-nya ya ketika ke bawah, terus setiap hari selalu ada aplikasi yang dibuat baik oleh partai maupun relawan gitu yang kemudian menangkap setiap hari kami lihat bagaimana pergerakan suara gitu ya. Jadi misalnya hari ini saya ngelihat Mbak Atikoh ke Lampung begitu, wah luar biasa teman-teman perempuan ibu-ibu yang ada di Lampung itu nanggap Mbak Atikoh ya sesuatu yang di awal-awal kampanye kami tidak menduga bahwa kami kemudian bisa juga menggerakkan Mbak Atikoh dan Mas Alam. Di pemilu 2014-2019, Ibu Iriana dengan 3 anak itu 0. Tidak ada pergerakannya. Ya, sekarang Mbak Atikoh dengan Alam menjadi instrumen. Ya, Ibu Iriana 0, tapi sekarang menentukan. Ibu Iriana tuh mainnya di belakang terakhir gitu. Kali ini harus konfirmasi ke Mas Adi. Ayo coba silakan. Benar begitu Mas? Kalau Bu Iriana itu sangat menentukan di proses pengambilan kebijakan Jokowi khususnya terkait dengan Pilpres ini. Seperti yang ramai di luaran itu. Ya tampaknya mengarah begitu ya. Yang ngelihat perbedaan karakter dari Ibu Iriana di 2014-2019 menjelang 2023 memang terjadi sih kayaknya perubahan karakter. Di Pak Jokowinya? Atau di Iriana? Saya itu selalu ingin bertanya ke Mas Andi itu. Mas Andi itu kan bisa dibilang tim ahlinya di belakang yang paling deket lah, ring 0,5 Pak Jokowi lah. Dari mulai ya saya masuk sekap lah ya. Tapi ketika saya ingin minta pendapat Mas Andi, ketika Pak Jokowi mengatakan saya, aku saksi waktu datang ke istana soal cawe-cawe itu, saya mau cawe-cawe, karena konteksnya tuh menjaga lompatan besar itu, menjaga keberlangsungan. Sementara Mas Andi kan pernah mengatakan saya tidak berubah, yang berubah Pak Jokowi dalam konteks demokrasi. Mas Andi gimana merespon Pak Jokowi mengatakan ya ini ada satu hal yang harus saya bayar mahal ini dalam konteks demokrasi, yaitu tadi untuk menjaga keberlangsungan, sehingga saya memilih terlibat. Ya kami dulu dibentuk sebagai tim 11 kan. Tim 11 itu timnya Ibu Mega, bukan timnya Jokowi. Nah, di awal-awal tim 11 itu diminta oleh Ibu Mega memberi masukan ke Ibu Mega maju lagi atau tidak di 2014. Ya, baru kemudian setelah Ibu Mega memutuskan tidak maju lagi, baru kami menganalisis siapa yang sebaiknya diusung. Ya, kemudian pilihannya ke Pak Jokowi. Ya kalau saya apa yang diinginkan Pak Jokowi untuk kami ke tim 11 kami jalankan. 31 Desember 2021 Pak Jokowi manggil kami ke Istana Bogor tim 11 dan di situ Pak Jokowi bertanya preferensi kami ke kandidat, kami jawab Mas Ganjar. Ya, itu sudah. Ketika saya mundur sebagai gubernur, saya bilang, Pak,
saya tetap dengan komitmen kita akhir tahun 2021 ya, kami ke Mas Ganjar yang waktu itu Bapak setuju. Udah kami jalankan. Oh jadi itu. dulu sebenarnya udah ketemu sama Jokowi, sudah preferensi. Ya, Jokowi yang kemudian mempertemukan kami ke Mas Ganjar. Lalu Mas, nanti ini tim saya bantu Mas Ganjar ya. Gitu. Terus Mas Ganjar jawabannya simpel. Oh, kalau dengan mereka saya udah kenal. Kadang-kadang Mas Ganjar juga suka gitu sih. Ya memang sudah kenal. Ya kami bantu dalam pilgubnya, gitu kan kami bantu. Iya, artinya ada satu kondisi di mana sebenarnya Jokowi ya sudah memilih Ganjar. Loh, kan sudah terucap Kim di satu acara rambut putih. Iya kan, rambut putih Mas, sebut nama. Iya, siapa lagi Mas Hatta Rajasa, gila kali. Iya kan konteksnya kan itu. Karena aku tanya itu kan gini kan, selalu Pak Jokowi itu kan memberikan alasannya dan dia berani melawan publik dan pendukungnya yang setia selama 10 tahun. Dengan suka tidak suka, dia juga membiarkanlah anaknya jadi cawapres. Tapi alasannya kan selalu begitu, menjaga keberlangsungan. Saya tidak mau lagi mundur dari SMP ke SD demi Indonesia 2045 gitu loh. Itu kan seperti dibenturkan dengan nilai-nilai demokrasi yang kemudian para pendukungnya berbalik arah seperti halnya. Ya, Jadi pertanyaannya Mas Yogi itu sebenarnya gini Mas, mungkin saya biar jelaskan. Itu alasan Jokowi itu serius, bener nggak sih, otentik nggak sih memang untuk kepentingan bangsa, atau jangan-jangan dia punya alasan yang lain? Kenapa Mas Adi yang kita tanya? Karena Mas Adi 10 tahun jadi bagian dari timnya gitu loh. Yang saya sudah sampaikan juga adalah saya tidak menemukan perbedaan ideologi Jokowi 2023 2024 dengan Jokowi 2019. Oke. Saya juga tidak menemukan terjadi pergeseran program kerja oleh Pak Jokowi. Ya, kalau misalnya dikatakan infrastruktur ya kami kok yang dulu mengusulkan di Nawacita, misalnya kartu-kartu ya kami juga yang mengusulkan itu. Ya misalnya IKN, ya sama-sama waktu itu dibahas. Ya kalau ngelihat misalnya visi misi Ganjar meneruskan IKN, iya. Meneruskan infrastruktur, iya. Kartu-kartu jadi KTP sakti. Misalnya kalau debat kemarin pertahanan poros maritim dunia diperkuat menjadi garda samudra. Kami nggak bilang bubarkan poros maritim loh, kami bilang diperkuat menjadi garda samudra. DOC dengan COC yang selama ini sudah kita lakukan 23 tahun, Mas Ganjar bilang oke, tapi ini mungkin lamban, kita siapkan kesepakatan sementara, tidak nabrak DOC dengan COC yang selama ini sudah kita lakukan. Jadi kalau tadi temanya adalah keberlanjutan, isu-isu strategis, nggak ada masalah dengan Mas Ganjar. Mas Ganjar menginginkan percepatan. Ya, saya bisa menghitungkan ke Mas Ganjar, kalau kita spend setiap 1 triliun dari anggaran pertahanan untuk investasi pertahanan, masuk ke industri pertahanan, itu pengaruh ke pertumbuhan ekonominya berapa persen? 0,0 sekian persennya sudah pernah saya hitungkan. Jadi kami misalnya Pak Jokowi ingin investasi pertahanan, bangun industri pertahanan, Mas Ganjar juga, dan bisa lebih yakin bahkan tidak pakai utang luar negeri karena hitungannya sudah ada. Jadi bukan karena ideologi, bukan juga dengan keberlanjutan program. Pasti ada yang lain. Yang lain ini apakah personal, apakah keluarga, ya apakah emosional, ya tapi pasti bukan ideologi dan program. Sebagai mantan pelatih 10 tahun harusnya tahu. Ya akhirnya 3 ini. Ya personal, keluarga, emosional. Jawabannya ada di situ. Jadi bukan alasan yang muncul di publik gitu ya. Soal ya kalau saya selama ini mengatakan apa yang membedakan posisi kami Mas Ganjar, PD Perjuangan, misalnya saya gitu dengan Pak Jokowi. Jawaban saya cuma satu, demokrasi. Itu aja yang membedakan posisi saya dengan Pak Jokowi, itu tentang demokrasi. Kalau Mas Andi misalnya, ya situasi kan kita bisa dibilang 35 hari lagi kan panjang lah ya. Tiba-tiba ada satu situasi yang memang presiden karena merasa saya harus mengajak diskusi seorang Andi Wijayanto misalnya. Sudahlah kita duduk supaya saya kemungkinan gimana caranya, tolong pikirkan kalau toh saya kembali tiba-tiba dengan Mas Ganjar itu kira-kira saya nggak terlalu dipermalukan, itu apa Mas Andi akan sampaikan Mas? Saya cenderung akan menjawab sebaiknya kita ketemu setelah 14 Februari, jadi 15 Februari setelah saya sempat tidur gitu. Lalu kalau mau
mengusung Mas Ganjar, deklarasi saja. Oh gitu. Nggak usah. Jadi nggak usah. nggak akan ketemu dulu. Kenapa? Lebih menghargai TPN ya supaya. Iya, Oh, ya dipikirnya. kita sudah tahu gerakan kita yang harus dilakukan apa. Kami benar-benar harus fokus untuk 14 Februari. Jadi hal-hal yang tidak berkaitan dengan 14 Februari kita bicarakan tanggal 15 Februari. Oke. Artinya kalau sederhananya gini Mas, nggak akan mau diajak ketemuan Jokowi sebelum 14 Februari kan gitu. Oh gitu. Kalau emang Jokowi mau dukung Ganjar ya udah declare aja, nggak usah ketemu-ketemuan gitu loh. Declare aja langsung. Declare aja langsung. Loh, tapi kan bagaimanapun kan tetap harus ada penghubung gitu yang memang secara chemistry sudah ketemu, udah nyaman. Kira-kira kan pasti Mas Andi salah satunya yang diajak bicara. Gimana ya kalau saya mau ketemu gitu supaya suasananya gitu. Ketemu sama siapa maksudnya? Ya, Ya kalau chemistry-nya mengarah ke Mas Ganjar tidak perlu ada yang dilakukan. Oh, nggak perlu? Nggak perlu. Ya Langsung? sudah. Ya sampaikan saja, nggak perlu. Tapi mungkin nggak itu Mas? Hah? Mungkin nggak itu? Ya lagi-lagi Pak Jokowi itu orang yang sensitif terhadap media sosial, sensitif dengan data. Nah, beliau pasti melihat data hari ke hari seperti kami melihat data hari ke hari. oke. Kalau mau menyampaikan pesan ke Pak Jokowi, apa kira-kira Mas Andi menyampaikan dalam konteks menjaga Indonesia, menjaga nama baik seorang Joko Widodo Dan yang memang demokrasi. juga lahir bersamaan dengan Mas Andi dari mulai 2014. Itu apa kira-kira mau menyampaikan? Masih ada 35 hari lah kira-kira menjelang 14 Februari. Ya pada dasarnya kembalikan karakter pemilu yang demokratis. Nah, itu. Dengan menjaga. Ya Pak Jokowi yang lahir dari proses reformasi, yang kemudian bisa menjadi wali kota, gubernur, dan presiden karena proses pemilu yang demokratis, ya kembalikan jalur pemilu yang demokratis. Pastikan jalur pemilu demokratis terjadi di 14 Februari 2024. Masih boleh berharap ya ke Pak Jokowi soal itu? Sangat-sangat berharap dan yakin sebetulnya beliau mampu melakukannya. Oke. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan. Terima